Kang Raden lihat di situ ya dari jarak jauh? Kalau kita lihat Ada ya? ada Transaksi begitu. ada transaksi begitu. Cuman ya kalau yang lain mah barangkali ngelihatnya kayak semacam kabut-kabut begitu aja. Tapi kalau yang lain itu kebanyakan melihatnya jadi banyak pohon-pohon yang pada bergerak gitu. Nah itu jadi makanya apa yang tadi saya katakan ini tidak bisa dilaksanakan di dalam rumah atau di tempat yang sempit, tidak bisa. Karena datangnya bangsa begitu itu secara lahirnya juga itu pohon-pohon itu pada rempak semua. Yang satu justru kepalanya dibawa sama tangan kirinya, yang satu tangan kanannya membawa karung berisikan uang. Tadi 200 juta, tidak ada. Tadi lagi 300, berarti 500. Dia hitungin semua. Berarti sudah ada total 2M pada saat itu. Ada kemiripan dengan sate gagak ya? Ya. Betul ya Kang ya? Betul, ada kemiripan. Kalau sate gagak itu katanya harus bulat ya? Ya. Kalau ini enggak? Kalau ini enggak. Pesugihan sate kukang merupakan ritual yang jarang sekali terdengar. Kita lebih mengenal ritual pesugihan sate gagak dan sate bulus. Kejadian meritualkan pesugihan sate kukang ini pernah dilakukan oleh Kang Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, apa kabar? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ada Kang Raden di depan kita. Apa kabar Kang Raden? Alhamdulillah, selamat malam semuanya. Kang Raden kali kedua tampil di Malam Mencekam nih ya. Video yang pertama ini nih, Santet Gondomayit. Wah itu ceritanya serem juga. Yang sekarang tentang pesugihan. Betul. Yang ini belum pernah ada nih. Saya juga baru dengar namanya pesugihan sate kukang. Atau kalau di Jawa Barat disebutnya kuskus ya. Iya. Itu binatang apa? Hewan muka. Hewan muka. Nah itu dijadikan untuk sarana pesugihannya untuk mendapatkan uang instan. Kang Raden kok bisa-bisanya menyarankan orang ini pasiennya untuk melakukan pesugihan? Itu gimana ceritanya? Begini Mbak, pasien kita ini yang bernama Pak Anton ini datang ke tempat saya dan beliau menginginkan sebuah modal yang instan. Kenapa? Karena bangkrut? Karena bangkrut usahanya, kolab dia. Jadi panik begitu ya? Ya. Baik. Dan kejadiannya tahun 2023. Jangan ikuti jejaknya mungkin ya. Ya betul. Kang Raden aktivitas apa nih sekarang nih? Aktivitas di samping praktisi paranormal juga seniman. Seniman ya? Iya. Ya. Masih belum berubah ya? Belum. Praktisi dan seniman. Seniman. Luar biasa. Nah kita akan dengarkan dan nonton bersama kisah dari Kang Raden. Jangan skip videonya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Kang Raden. Sekitar pertengahan tahun 2023, saya kedatangan bisa dibilang pasien saya yang bernama Mas Anton. Nama samaran ya? Ya, udah kita samarkan. Mas Anton ini salah seorang pengusaha di sebuah proyek dan beliau ini bangkrut alias kolab. Hutang dia banyak sekali. Nah akhirnya datang ke tempat saya ini, entah tahu dari siapa gitu. Katanya ada yang menyarankan bahwa di padepokan saya bisa mengikhtiari untuk mencari pesugihan, untuk mencari rezeki yang instan. Dalam tanda kutip pesugihan. Saya bilang ke Mas Anton, Mas saya bilang, kita di sini nggak ngelayanin soal pesugihan-pesugihan yang instan kayak gitu. Jadi orang ini maksa gitu ya? Maksa dia itu.
Itu data yang pertama, terus dia pulang gitu ya. Kemudian dia datang lagi tuh, penasaran. Dia datang lagi dan saya jawab seperti itu, bahwa di sini tidak melayani pesugihan. Tapi dia memaksa terus ke saya, memaksa terus. Tolonglah Kang Raden, tolong. Saya ini udah benar-benar kolap. Saya hampir putus asa. Saya hampir, kata Mas Anton ini. Tagihan saya banyak sekali. Rumah saya sudah ada yang disita. Nah, jadi akhirnya dia meminta kepada saya untuk memberikan jalan tentang pesugihan. Begitu saya dipaksa, akhirnya saya juga merasa iba. Dia malah bersyukur, alhamdulillah. Memang itu yang saya cari juga, yang pesugihan, mencari rezeki yang instan, dalam artian pesugihan tanpa tumbal. Oke, saya bilang kalau begitu. Tapi Mas Anton harus kuat mental, saya bilang. Nah, kata Mas Anton, aduh, gimana Raden? Saya ini penakut, kata dia. Bagaimana kalau saya ini menjagokan seseorang, anak buah saya? Dia itu katanya mentalnya sudah nggak diragukan lagi. Sampai pernah, kata si Anton juga, anak buah saya ini, makanya saya bilang mental dia nggak bisa diragukan lagi. Saya pernah ngetes dia pada waktu dia itu mencari togel, katanya gitu. Dia mencari togel itu entah dapat petunjuk dari siapa, itu harus nidurin makam yang barusan orang meninggal, yang mobil atau lah pokoknya gitu. Itu malamnya itu dia tidur di makamnya. Wah, mantap, saya bilang kalau begitu. Nah, ini yang kayak begini. Ya udah, karena kalau gitu sekarang saya pamit dulu. Dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh kami, kata Pak Anton ini. Ya udah, saya bilang ada salah satu pesugihan yang tanpa tumbal, yaitu jualan sate kukang. Sate kukang ini, kalau kata kita orang Cirebon, itu binatang muka. Kalau kata bahasa Indonesia, kus-kus atau malu-malu. Jadi kalau ada orang itu yang ditutupin gitu tuh wajahnya, nah itu binatang kukang. Nah, terus saya kasih amalannya untuk dilakonin sama anak buahnya si Anton. Nah, saya bilang anak buahnya Mas Anton ini namanya siapa? Namanya Asep. Ya udah, ini amalannya ini, tolong puasa 3 hari. Nanti puasa 3 hari, nah pas ketiga harinya ke sini, saya bilang nanti ritualnya malam hari. Kemudian waktu yang telah ditentukan, sekalian dia bawa ke sini, bawa kukangnya, dan udah dijadikan sate gitu dari sana itu ke sini, sama si Asepnya juga anak buahnya, dan sama beberapa temannya. Ada empat orang temannya, jadi ada 6 orang. Nah 7 saya gitu. Kukang ini binatang yang dilindungi sekarang ya? Iya. Agak susah juga mencari. Iya. Itu tapi kebanyakan juga kukang ini banyak di jalan-jalan. Kalau kita menuju arah Sumedang itu banyak tuh orangnya gitu, si kukang ini. Memang. Jadi kita sudah terima bersih, nyampe di sini sudah jadikan sate gitu. Memang sudah ada ya pesugihan kukang itu dari zaman dulu atau gimana? Ya. Kang Raden tahu dari mana? Nah begitu. Oke, saya terangkan dulu. Ini kukang. Kukang atau biasa yang disebut malu-malu atau kus-kus atau muka. Binatang kukang ini sebetulnya bukan hanya untuk sarana atau media
pesugihan saja. Akan tetapi yang namanya kukang ini menurut kepercayaan dari orang tua zaman dulu. Yang namanya kukang, bulunya kukang aja, bulunya kukang. Itu kalau misalnya ada sawah. Ada sawah misalnya yang ditanamin padi gitu. Nah, terus supaya tidak kena wereng atau kena hama gitu. Ini bulunya kukang aja. Ini kita keliling di sawah itu sambil diginiin yang sekiranya kena itulah, kena angin, gitu. Insya Allah dengan ikhtiar, dengan media si bulu kukang, ini si tanaman ini hama atau burung pun itu tidak berani nyucukin itu tuh, si tanaman. Kemudian ada lagi. Darah daripada kukang. Ini bisa juga sebagai media, tapi tentunya melalui ritual juga. Melalui ritual juga, nanti diminum darahnya, gitu. Ini untuk kekebalan. Kemudian, ini kita secara globalnya aja gitu ya. Tulang belulang daripada kukang ini. Misalnya, kalau kita ingin menghancurkan bisnis seseorang, asal ditaruh di tempat usaha orang tersebut yang kita tuju, tapi tentunya dengan ritual gitu. Itu bisa hancur total. Hancur total. Jangankan yang masih tarafnya jutaan punya hartanya, miliarder total hancur lebur. Kalau di Cirebon ada tanah Pamuragan itu, seperti itu. Hampir sama. Hampir sama itu. Hancur lebur. Hancur lebur. Jadi cuman kebanyakan memang jarang yang tahu. Jarang yang tahu. Jarang yang tahu itu. Jadi istilahnya kalau kukang ini banyak sekali manfaatnya. Dari mulai kulitnya juga bisa kita jadikan media, kita tulis sebagai raja atau isim untuk pengelarisan juga bisa. Ini menurut kepercayaan ahli supranatural. Yang tidak percaya juga tidak apa-apa. Ini sih hanya sekedar kita info aja begitu. Oke, jadi kemudian di hari yang ditentukan, rombongan Pak Anton ini datang ke saya. 6 orang. Kemudian kita tengah malam kita melakukan ritual. Melakukan ritualnya itu tidak bisa di dalam rumah, tidak bisa. Di dalam rumah tidak bisa, di tempat yang sempit pun tidak bisa. Harus sepertinya di Tegalan atau Padang Ilalang. Cuma ya tidak juga di lapangan sepak bola, tidak. Jadi akhirnya pada saat itu kita ambil lokasi di sekitar pegunungan di wilayah desa. Kita naik di pegunungan di lokasi atau di tempat yang telah kita tentukan. Si Asep ini di situ sendirian. Kita siapkan arang dan peralatan lainnya. Karena yang namanya bakar sate kan gitu. Dengan peralatan yang lainnya, tentunya ada semacam dupa, ada pokoknya macam-macam lah. Kami yang berenam itu ngawasin dari sekitar jarak kurang lebih 100 meter. Tidak lebih daripada 100 meter. Yang sekiranya kita juga memantau. Bisa kepantau si yang namanya Asep ini. Rupanya
sebelum si Asep melakukan atau melaksanakan ritual ini sudah ada deal-deal atau perjanjian tertentu dengan sang majikan atau Pak Anton ini. Yang kita sendiri tidak tahu dan tidak diceritakan kepada kita dan kepada teman-temannya. Gitu. Nanti perjanjian atau deal-dealnya nanti akan kita ceritakan nanti berikutnya setelahnya. Setelah itu, Asep ini sambil meneriakkan sate, 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 sate kukang, sate, 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 sate. Itu kita laksanakan sekitar pokoknya jam 12:30 ke sana. Jam 12:30 malam ke sana. Setelah itu selang beberapa menit, 15 menitan kalau nggak salah. Bangsa begitu itu, bangsa gaib itu datang. Dari mulai yang kelas bawah, kelas 3. Kalau istilah golongan orang Cirebon mah ngatain dari mulai golongan janggitan dia datang. Kalau janggitan itu jadi bentuknya kecil-kecil. Jadi kalau di film-film kayak golongan manusia kurcaci kayak begitu. Kecil-kecil apa gitu. Itu padahal sekedar hanya goda-godaan gitu. Wah, sambil ngitari si Asep apa. Saya beli. Tapi mereka beli juga bawa uangnya 1.000-an, 5.000-an yang nggak diladenin. Orang bawa itu juga bawa apa sih? Bawa sate juga tidak lebih daripada 1 kodi. Memang kita juga sudah ngasih arahan kepada si Asep. Kalau golongan yang krecek-krecek yang datang, yang hanya bawa duitnya segitu-segitu, udah nggak usah diladenin. Itu hanya godaan, saya bilang. Godaan. Nah, akhirnya ya yang namanya bangsa begitu, bangsa halus begitu, gaib begitu, datang semua. Sampai misalnya ada pocong datang apa. Ya dia tuh pocong itu datang di punggungnya dia bawa. Kalau Asepnya misalnya ini 1 tusuk 200 juta gitu. Lah misalnya si pocong ini bawa uangnya 100 juta. Wah sayanya bawanya 100 juta. Mau gak nih kamunya? Mau nggak gitu? Nah kata misalnya si Asepnya, ya udah nggak apa-apa, ya udah langsung barter. Satu tusuk sate, ini ya silakan 100 juta. Misalnya Asepnya nggak mau, wah enggak, saya jualnya 1 tusuk ini harus 300 juta. Ya udah dia balik lagi, nggak ngacak-ngacak atau maksa enggak, dia balik lagi. Kemudian datang lagi. Ada yang berbentuk tengkorak, datang ketika gitu tuh tengkorak namanya. Tapi ya bawa saran serta bawa uang di karung apa gitu. Nah berhadapan dengan si Asep. Nah si Asepnya bilang, nih 1 tusuk nih 500 juta. Nah si tengkorak ini dia bawanya misalnya 200 juta. Waduh saya nggak berani karena ini yang saya bawa ini 200 juta. Ya tinggal terserah Asepnya aja. Kata Asepnya, ya udah nggak apa-apa. Nih, ya udah dia akan 200 juta. Setelah itu terus Asep sambil baca wirdan yang saya ini kan ke dia sambil sate kukang, sate dikipit-kipit sama kipas itu. Sate kukang gitu. Nah terus beberapa menit kemudian datang lagi. Entah itu kuntilanak apa gitu. Ada kuntilanak banyakan ke situ. Wah banyakan ke situ. Bukan 1-2 orang. Banyakan si kuntilanak gitu ke situ. Kang Raden lihat di situ ya dari jarak jauh? Kalau kita lihat. Ada ya? Ada transaksi begitu? Ada transaksi begitu. Cuman ya kalau yang lain mah barangkali ngelihatnya kayak semacam kabut-kabut begitu aja. Tapi kalau yang lain itu kebanyakan melihatnya lebih banyak pohon-pohon yang pada bergerak gitu. Nah itu jadi makanya apa yang tadi saya katakan ini tidak bisa dilaksanakan di dalam rumah atau di tempat yang sempit, tidak bisa. Karena datangnya bangsa begitu, itu secara lahirnya juga, itu pohon-pohon itu pada rempak semua. Dan besoknya juga ya masih pada itu gitu.
Jadi kalau misalnya kita melaksanakan di kebunnya orang lain, wah bisa-bisa kita dituntut sama yang punya kebunnya. Pohon-pohon apa bisa berantakan itu. Jadi nyatanya begitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian jadi banyak yang membeli itu. Sampai ke Mangmang atau Banaspati pun dia itu datang dengan api yang menyala dengan apa ya gitu. Nah, kalau yang si Asepnya ini bukan yang mentalnya mental baja, ya udah kabur. Terus ya itu sate, ya dia ini tetap menawarkan. Ada yang dia datang tanpa kepala, yang satu justru kepalanya dibawa sama tangan kirinya, yang satu tangan kanannya membawa karung berisikan uang. Sambil suara-suara. Kata si Asep, dia ingat. Tadi 200 juta. Udah ada. Tadi lagi 300. Berarti 500. Dia hitungin semua. Berarti sudah ada total 2M pada saat itu. Asep pada saat itu sudah mau mengakhiri. Karena dirasanya sudah dapat 2M. Akan tetapi si Asep ini terus saja. Padahal pada saat itu si Asep ini, menurut pengakuan si Asep, saya ini sebetulnya sudah tidak mampu. Karena tambah ke sana kok. Yang datang itu, yang beli itu tambah menyeramkan. Dan tambah menyeramkan. Nah, inilah yang kita sendiri tidak tahu, perjanjian antara si Asep dengan si Anton. Antara si Asep dengan majikannya. Jadi si Asep ini hanya pelaksana, si Anton yang ngasih modal, kan gitu. Tanpa sepengetahuan saya dan juga barangkali tanpa sepengetahuan teman-teman lainnya, si Asep dengan si Anton ini, barangkali Anton sudah ngasih deal-dealan janjian. Sep, sebelum kamu terima uang 5M, kamu harus tetap bertahan jumlahnya. Sebab kalau 5M, perjanjian kita sama kamu kita bagi 2,5 eman. Nah, ngerasanya si Asep punya perjanjian sama si Antonnya kayak begitu. Sedangkan dia lihat dan dia hitung bahwa ini barusan 2M. Berarti kalau saya menyelesaikan jualan sate ini, berarti saya masih belum kebagian. Karena perjanjiannya pokoknya kamu harus dapat 5M. Akhirnya dia paksakan untuk terus jual sate kukang. Wah, semua jin setan merkayangan dan demi siluman, silakan datang membeli sate kukang saya. Silakan. Nah, itu ceritanya ada semacam buta hijau yang datang. Satu tangan kanannya membawa badan seseorang dan sedang memakannya. Kemudian yang satu tangan lagi membawa anak dan istrinya dia, si Asep. Sambil mendekati dia tuh sambil makan. Dia itu hop gitu. Sambil dia ngomong, mana satenya saya borong semuanya. Minta berapa kamu? Sambil makan apa? Si Asep kalap. Kalapnya apa? Waduh, kalau saya nggak lari saya pun bisa dimakannya.
Sedangkan itu anak istri saya sudah dibawa makan. Wah, akhirnya udah Asep lari tunggang-langgang. Kita juga lihat dari kejauhan, wah Asep ya udah. Berarti digagal. Saya bilang, ayo kita cari Asep. Asep sudah nggak ada di tempat situ. Asep sudah sekarang kada, udah lari. Kita mencari si Asep itu dari mulai jam 2 atau setengah 3. Sampai subuh belum ketemu. Saya sudah putus asa. Aduh ya Allah, ini ngerinya apa? Itu kan banyak jurang. Saya takutnya si Asep nyemplung ke jurang. Saking kalapnya, pas itu waktu tengah malam gelap, terus di jurang misalnya ada tunggak atau kayak gimana, wah udah pokoknya kita dengan semua teman-teman ini, waduh, ini kita gimana? Sampai subuh kita nggak nemukan Asep. Uangnya itu diselamatkan, diambil, ada? Tidak diselamatkan akhirnya, karena si Asep ini kalap, nggak ngurusin uangnya sudah ada di situ. Asep tidak ngurusin uang yang ada di situ, yang tadi sudah diterima dari transaksi tersebut. Saking kalapnya, udah lari. Oleh Kang Raden nggak ditemukan uangnya? Nggak ditemukan. Jadi raib begitu ya? Raib gitu. Nah akhirnya sekitar 5:30-an, udah agak terang dikit gitu, kita temukan Asep sudah tergeletak jauh dari lokasi, barangkali ada sekitar 400 meteran. Jauh. Kemudian setelah kita temukan si Asep ini, Asep ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri atau pingsan. Kemudian kita bawa, kita gotong-gotong lah, kita kasih ini dulu, kasih minum dulu apa. Akhirnya dia siuman sadar. Setelah itu kita pulang ke rumah. Kita pulang ke rumah itu si Asep ini masih kayak orang bingung. Masih kosong aja. Linglung lah. Raden ini gimana Kang? Asep masih belum sadar gitu. Asep belum sadar. Nah Asep belum sadar. Ya udah, kalau gitu saya bilang bacain aja. Bacain ayat kursi 7 kali. Al-Falaq 7 kali. An-Nas 7 kali. Al-Ikhlas 7 kali. Alhamdulillah pada saat itu si Asep ini sudah siuman, sudah sadar. Akan tetapi ending daripada permasalahan ini, besok lusa-lusanya ke sana, itu si Asep itu diteror setiap malam. Kalau dia lagi tidur, diketok-ketok jendela itu, tok. Persis kayak orang ngetok aja. Mang beli satenya. Itu setiap malam. Nah, akhirnya dia dibuka si jendela atau si pintu. Bangsa begitu lagi. Akhirnya dia lari lagi. Ya, anak istrinya juga ya akhirnya bisa dikatakan ya ikut stres juga. Setiap malam si Asep ini benar-benar dihantui dan diteror. Setiap malam, jadi dia itu tidak bisa tidur. Dia kadang memilih lebih baik begadang sama teman-temannya gitu. Nah, karena setiap dia di kamar atau di rumahnya, udah pasti diketok-ketok malam tuh. Mang beli satenya mang. Mang beli satenya mang. Mang berapa mang satenya mang, 1 tusuk mang. Mang saya borong semua mang. Dibuka macam-macam. Ada genderuwo, ada kulit anak, ada pocong, ada jerangkong, macam-macam. Akhirnya datang membawa si Asep ke tempat saya untuk diobatin, disadarkan. Saya bilang ya udah kalau gitu insya Allah
bisa teratasi atau bisa sembuh. Yang penting ini ada kuncinya untuk supaya bangsa begitu tidak datang kepada si Asep lagi. Karena ini kan memang belum diputusin. Pada saat itu kan belum diputusin pada saat ritual itu. Kecuali yang berhasil, yang tangkap tangan, salaman sudah. Kalau ini belum diputusin. Jadi seakan-akan si Asep ini masih berjualan di pandangan mata bangsa halus ini. Udah saya bilang, saya itu ke si Asepnya dan keluarganya, udah yang penting Asep lakuin sholat 5 waktu. Dan setelah sholat baca hizib latif, saya bilang. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absor bahwa yudrikul absor bahwa latiful khabir. Setiap habis sholat saya bilang dibaca 313 kali. Insya Allah bangsa begitu sudah tidak ini lagi. Ini saya bilang cara mutusin untuk ke mereka. Kemudian alhamdulillah dilaksanakan oleh Asep sholat 5 waktu dan sholat hajat tengah malam sambil baca surat ayat daripada surat Al-An'am ini. Putus, alhamdulillah putus. Jadi gagal ya? Gagal dan ini juga sebagai sepertinya sebagai peringatan juga. Sebagai peringatan juga kepada mereka para pencari pesugihan. Para pencari pesugihan instan, yang instan itu. Dan ini juga istilahnya hikmah daripada atau peringatan daripada orang-orang yang serakah sebetulnya. Dan alhamdulillah untuk menghentikan daripada teror itu atau untuk memutuskannya cukup dengan melakukan sholat 5 waktu, mengamalkan ayat daripada surat Al-An'am ini atau hizib latif yang tadi saya sebutkan, yaitu la tudrikul absur wa huwa yudrikul absur wa huwa latiful khabir. Setiap habis sholat 313 kali. Alhamdulillah sudah putus. Berarti di situ Anton nggak sempat menyelesaikan hutang-hutangnya ya? Nggak sempat. Gimana akhirnya? Nggak sempat. Kelanjutan dari Anton nih, nasibnya? Kelanjutan daripada Anton ya, karena sekarang juga masih belum katakan belum 1 tahun ya, masih belum pulih. Masih sering kontak? Masih sering kontak. Tapi ya dia kontak juga begitu, Kang, gimana Kang kalau saya ngulangin lagi? Jangan, saya bilang itu ada lagi, bukan si Asep, yang lain mentalnya begini lagi. Enggak, saya bilang. Tuh, jadi memang Anton ini nggak putus asa sampai di situ aja, tapi ingin mencarinya tetap pesugihan yang instan aja. Resikonya tinggi ya? Resikonya tinggi. Ya kalau secara hukumnya, kalau ada yang meninggal itu gara-gara siapa? Kan begitu. Apa dia mungkin si Anton ini mencari ke orang-orang pintar atau kuncen lain untuk melakukan pesugihan? Bisa jadi begitu. Karena ke saya juga, saya rasa masih penasaran yang begitu, walaupun sudah diberikan peringatan yang seperti itu. Belum kapoknya? Belum kapok gitu. Ada kemiripan dengan sate gagak ya? Iya. Betul ya Kang ya? Betul, ada kemiripan. Kalau sate gagak itu katanya harus bulat ya? Ya. Kalau ini enggak? Kalau ini enggak. Kalau mereka yang ingin melakukan pesugihan, andai minta saran ke Kang Raden, apa Kang Raden mengizinkan untuk melakukan pesugihan ini? Saya rasa tidak, karena ini pun juga saya melakukan ini dengan terpaksa, karena didesak terus. Karena itulah banyak banyak tantangannya dan juga ending daripada permasalahan ini. Kalau ya itulah kita punya kekhawatiran begitu si penjual sate kukang ini, seperti yang tadi kita ceritakan si Asep ini, kalau ada sesuatu, entah dia itu saking shocknya lari, akhirnya nyemplung ke jurang apa gitu, meninggal. Tanggung jawab ya?
Kan tanggung jawab dong. Walau bagaimanapun itu kan istilahnya saya yang ngasih cara yang kayak begitu-begitu kan gitu. Makanya saya enggak untuk melakukan barangkali yang selanjutnya lagi. Karena ini sebetulnya saya juga untuk memberikan pelajaran efek jerah kepada yang namanya si Anton ini. Pernah berinteraksi dengan makhluk-makhluk itu nggak, Kang Raden? Tidak. Mungkin datang ke Kang Raden. Tidak. Kali langsung. Jadi tidak ada interaksi dengan kita, dengan saya, tidak ada. Itu langsung berinteraksinya sama yang pelakunya. Pelaku ya. Betul. Jadi tidak ada. Tapi untuk menyiapkan sarananya ini juga nggak mudah, Kang Raden. Nggak mudah. Mencari kukang ini juga sulit kan ya. Betul. Apalagi sekarang kukang sudah dilindungi kan gitu. Betul. Gitu. Apa spesialnya perbedaan sate kukang dan sate gagak di para goib ini, di para hantu-hantu inilah begitu? Ya. Jadi begini, kita tahu bahwa yang namanya burung gagak itu adalah burung kematian. Kebanyakan juga orang pasti ininya kalau untuk sate pesugihan yaitu sudah pasti kebanyakan ngambilnya sate gagak. Karena memang binatang yang langsung berinteraksi dengan bangsa goib yang sangat dekat sekali, yaitulah si gagak ini, kan begitu. Nah, makanya kalau gagak, nah antara gagak dengan kukang ya kan gitu ya. Kalau kita lebih memilih kukang. Kalau gagak barangkali hanya manfaat atau faedahnya gitu. Paling hanya untuk sekedar itu. Tapi kalau kukang yang apa yang tadi saya ceritakan, ini dari mulai bulunya, mulai kulitnya, darahnya, dagingnya, tulang belulangnya, ini ada manfaatnya semua. Lain halnya dengan gagak. Jadi termasuk binatang keramat lah begitu. Binatang ya? keramat, betul. Yang orang belum banyak tahu. Yang orang belum banyak tahu tentang kukang, barangkali yang gagak aja gitu. Umumnya mereka tahu sate gagak ya. Sate gagak. Dan sate bulus itu Sate bulus juga, iya. apa perbedaannya? Sate bulus juga ya gitu sama sate bulus juga sama tapi karena kita belum pernah melaksanakan ritual sate bulus apa, jadi barangkali saya tidak bisa menerangkan sedetail apapun gitu. Saya bisa menerangkan sedetail apapun apa yang sudah saya laksanakan sendiri. Untuk sate gagak berarti kemungkinannya ada tumbal ya? Kemungkinannya ada tumbal kalau sate gagak. Saran untuk mereka yang ingin melakukan pesugihan seperti apa, Kang Raden? Baik, saya memberikan saran kepada mereka orang-orang yang mencari pesugihan instan. Lebih baik janganlah mencari pesugihan instan semacam ini. Karena kalau kita tidak tahu dan tidak mengerti. Soalnya kebanyakan begini, Mang Kebanyakan banyak istilahnya mereka yang mengatakan bahwa pesugihan ini tanpa tumbal. Padahal itu ada tumbal. Ada juga yang mengatakan kalau ini misalnya yang ada tumbal juga, wah paling sih tumbal, ada lagi orang yang mengatakan ini tumbalnya pakai JM. Banyak itu istilah begitu. Jual musuh kan begitu. Nah, mau jual musuh mau apa, tetap kita melakukan suatu dosa. Dan pertanggungjawabannya itu sampai akhirat. Dunia sementara kok. Akhirat selamanya. Akhirat selamanya. Dunia hanya sebuah persinggahan. Jadi lebih baik kepada para pemburu pesugihan instan, walaupun itu tanpa tumbal ataupun ada tumbal, apalagi ada tumbal, lebih baik jangan melakukan pesugihan tersebut. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Ada tips nggak, Kang Raden, untuk orang-orang yang sedang panik dalam hal keuangan? Apa yang harus dilakukan supaya tidak melakukan pesugihan? Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun berat ya itu. Meskipun berat. Dengan perbanyak sholat, perbanyak zikir, insya Allah akan menenangkan, menenteramkan, menyejukkan hati kita. Dan insya Allah Ada jalan. akan beserta orang-orang sabar dan nerima. Tapi kan orang yang hutang itu ditagih sana sini itu stres berat itu, Kang Raden. Betul. Bagaimana itu? Tapi Allah, insya Allah, kalau kita bersungguh-sungguh memintanya, Allah punya kekuatan yang maha dahsyat. Apapun yang kita pinta, insya Allah, selagi kita berusaha dengan sungguh-sungguh, pasti ada jalan dan banyak jalan menuju ke Roma. Insya Allah. Jadi jangan terjerumus lah ya. Jangan terjerumus. Untuk yang ada tumbal atau tidak ada tumbal lebih baik Lebih jangan. baik. Meskipun hutangnya setinggi gunung ya. Insya Allah ada jalan keluarnya. Insya Allah ada jalan keluarnya. Walaupun memang kalau istilahnya kita memakainya dengan cara-cara yang lurus yang benar, memang tidak semudah dan seinstan langsung blok tidak. Ada prosesnya semua juga. Ada pasien yang datang ke Kang Raden untuk istilahnya konsultasi mengenai kehidupan. Banyak. Mereka berhasil. Alhamdulillah. Nah, Sobat Malam Mencekam, itu kisah yang nyata di tahun 2023. Kang Raden sendiri yang menyaksikan dan mengerjakannya, Betul. memantau ya. Betul. Yaitu sate kukang. Terima kasih Kang Raden. Sama-sama. Mungkin masih banyak kisah yang lainnya ya. Insya Allah. Nanti akan dikisahkan di Malam Mencekam. Silahkan Sobat berkomentar di bawah ya. Sobat, kita akan akhiri kisah ini. Kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.